Halo semua, sekarang kita sudah masuk ke segmen 5 yaitu prosedur pengambilan data. Pada segmen ini Anda harus menonton videonya sambil membaca modul praktikum ini ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa terutama pada modul ini yang penting itu adalah bagian tabel pengukuran. Nah, sebelum kita menyalakan pompa pada alat ini, jadi pastikan bahwa air ini memiliki memiliki kapasitas yang cukup ya, air di dalam pompanya. Jadi ini sekitar ada 30, jadi masih aman. Kalau misalnya yang tidak bisa dilakukan adalah tidak ada air di dalam tangkinya ya. Oke, jadi karena di sini ada kira-kira setengah lebih dari kapasitas tangkinya, jadi barulah kita bisa menyalakan pompa ini. Nah, kemudian sebelum melakukan pengujian, jadi pastikan bahwa keadaan aliran dalam pipa ini dalam keadaan steady state ya. Jadi contohnya itu apa? Bahwa tidak ada gelembung-gelembung seperti ini ya. Karena kehadiran gelembung ini dia akan mengacaukan pembacaan pada manometer ya. Oke, jadi ini adalah tabel pengukuran yang harus Anda lakukan pada alat ini ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa terdapat 3 pipa yang harus kita uji. Jadi kalau misalnya kita lihat alatnya di sini ada 4 ya, ada 4 pipa. Jadi di sini kamu bisa memilih mau yang mana saja bagian pipanya. Tapi di sini yaitu jadi terserah ya. Jadi yang akan kita gunakan hanya 3 dan juga ada 3 aksesoris yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama itu adalah elbow. Elbow itu adalah yang ini ya, atau bend yang ini. Kemudian ada teeth dan juga ada valve. Nah, jadi kita lihat lagi ke sini. Nah, kemudian pada tabel ini Anda harus mengukur, misalnya kita lihat ke pipa 1 ya, pipe 1. Di sini ada delta head yang harus kita ukur adalah misalnya pada flow 1 venturi 60 cm, kemudian panjang 2 80 cm dan yang panjang 140 cm. Nah, pada ini flow-nya itu dibagi menjadi 3 ya. Nah, makanya untuk mengambil semua tabel data ini yang harus dilakukan adalah mengatur debitnya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya debitnya itu sudah dipasang, misalnya debit 1 itu adalah debit maksimum. Jadi ketika kita sudah membuat ini dalam keadaan maksimum ya. Jadi ini ditutup. Jadi ininya sudah masuk ke semuanya. Masuk ke bagian sistem pipa. Nah, artinya kita mengambil data untuk seluruh data yang akan kita ambil. Nah, jadi di sini kita akan mengisi flow 1 semuanya dari pipa 1, 2, 3, elbow, teeth dan juga valve ya. Jadi di sini kita isi venturinya berapa, venturi, kemudian dari semua venturinya. Nah, kemudian kita cek lagi headnya. Jadi kalau misalnya di sini di sini ada yang bagian 60 cm, 80 dan 140. Kalau 60 itu artinya yang bagian pendek ini ya. Ini sedang kita ukur. Kemudian yang bagian 80 cm adalah bagian yang ini. Dan juga yang 40 itu dari sebelah kiri sampai sebelah kanan ini. Jadi misalnya kita mau cek yang bagian pipa 1 dulu ya. Kita di sini pipa 1 sampai pipa 3. Nah, artinya kita akan mengganti ini. Ini kita tutup dulu. Kemudian kita pindahkan ya. Ini pindahkan sambil ditutup. Kalau misalnya dibuka ini akan mengalir ya. Jadi ini kita pindahkan ke sini. Ini juga kita pindah, nih mengalir seperti itu ya. Jadi harus ditutup. Kemudian kita buka dan juga jangan lupa untuk mengatur katup-katupnya. Nah, karena kita ingin mengukur pada pipa bawah, artinya ini kita tutup bagian sini. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah ditutup, kemudian semua valve ini kita tutup supaya dia tidak balik ya. Ini tutup, ini juga ditutup. Ini kita buka. Jadi memang agak lama ini praktikumnya ya. Jadi makanya untuk idealnya itu mahasiswa yang melakukan praktikum ini sebanyak 3 orang ya. Dan juga bagian ini belum dibuka. Oke.
seperti itu untuk membuka-buka katupnya ya. Jadi memang panjang prosedurnya. Nah, kemudian kita baru mengukur perbedaan debit yang ada pada sini ya. Jadi kalau misalnya untuk bagian pipa segmen 60 cm, ini bagian venturinya ya. Jadi ini bagian venturinya. Jadi memang kalau misalnya kita pindah segmen pipanya, dia akan berubah ya. Jadi makanya perhitungan dari setiap venturi ini harus dilakukan pada masing-masing yang dituju. Ini adalah venturinya. Kemudian yang ini adalah bagian dari pipanya ya. Jadi ini dia panjang nih. Jadi ini bagian yang atas dan yang bagian yang bawahnya itu seperti ini. Jadi, nah ini nih. Makanya tadi bedanya jauh ya. Nah kalau misalnya dibuka dia akan naik terus seperti ini. Nah, berapakah perbedaannya? Oke ya, jadi perbedaannya menjadi berapa ini? Kira-kira 2 inci ya, 2 inci. Oke, jadi memang ini panjang sekali videonya, tapi untuk mempersingkat waktu kira-kira gambarannya seperti itu ya. Ini baru segmen ini saja. Kalau misalnya kita mau mengambil yang 80, artinya bagian sini harus dipindahkan ke sini. Untuk mengukur yang dari kiri sampai kanan ya berarti bagian sini harus dipindahkan ke sini ya untuk mengukur segmen yang panjangnya. Kemudian jika ingin mengganti pipa, artinya buka tutup valve ini harus dilakukan. Terus kemudian untuk mengukur aksesoris, biasanya pipa yang digunakan itu pipa yang paling besar ini ya, karena dia memiliki head dan debit paling besar. Oke. Nah, sekarang adalah bagian untuk mematikan pompa ya. Jadi pastikan jika ingin mematikan pompa bahwa semua katup-katup ini ditutup terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini kita matikan. Jadi agar tidak ada gelembung yang masuk ke dalam selang manometer ini. Bagian ini juga dimatikan, ditutup ya. Ini juga ditutup. Oke, kemudian barulah kita bisa mematikan pompanya. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 5 prosedur pengambilan data. Jadi cukup sekian, sampai jumpa pada segmen berikutnya.